Sebelum kita mulai video ini, pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Halo sobat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan saat ini saya akan nge-share cara agar LCD laptop itu awet ya. Kenapa? Karena tidak sedikit sering banget ke kami kesini yang servis laptopnya. Kadang-kadang laptopnya kalau pecah sih ya, kalau pecah nggak aneh ya, kalau pecah mungkin karena terbentur atau gimana gitu. Tapi kadang-kadang banyak juga yang laptopnya ketika dinyalakan atau awalnya mati ya, ternyata ketika di servis setelah hidup di bagian sisi-sisinya LCD-nya ini fixernya udah dead, ada titik-titik putih, stock fixer atau yang titik-titik hitam gitu kan di pinggir-pinggir, bahkan kadang-kadang ada yang di tengah, di pinggir, di atas gitu kan, di bawah juga banyak. Itu beberapa fixernya udah mati gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang blur, ada yang blank potong, ke atas ada, ke bawah ada, ke bawah nggak ada, atau ke kiri ada, ke bawah tidak ada, ke kanan nggak ada gitu kan. Itu biasanya karena itu kecerobohan dari pemilik laptop tersebut. Sebenarnya sih tidak sulit sih untuk agar LCD laptop kita itu awet. Dikarenakan yang namanya ketika sebuah laptop netbook sudah kerusakan di bagian LCD-nya itu biaya servisnya lumayan mahal gitu kan. Namanya LCD itu lumayan mahal, itu paling tidak kurang lebih sekitar 1 K atau 1 jutaan ya, minimalnya itu harus persiapan, itu yang standar gitu. Jadi untuk itu seminimal mungkin kita bagaimana caranya supaya LCD laptop kita itu awet ya. Walaupun begitu, kalau udah faktor U kalau udah faktor U udah dimakan usia ya tetap aja rusak gitu kan. Tapi kan seminimal mungkin kita berusaha agar LCD gadget yang kita gunakan itu awet. Cuman seperti ini termasuk masih mulus ya, masih mulus. Lalu bagaimana caranya agar LCD laptop kita awet? Kronologinya gitu, ketika kita habis mempergunakan laptop, apalagi dengan durasi yang cukup lama gitu kan, entah itu pakai main game, browsing, chatting, atau ngedesain grafis dan lain sebagainya. Intinya laptop tersebut digunakan beraktivitas apalagi dengan durasi yang lama, itu dipastikan laptop tersebut akan mengeluarkan hawa panas gitu kan di bagian motherboard atau mainboardnya atau bagian mesinnya. Lalu bagaimana caranya supaya agar awet, khususnya di bagian LCD yang pada kesempatan kali ini saya akan fokus untuk membahas supaya LCD-nya itu awet. Sebenarnya simpel dan mudah. Itu ketika setelah laptop ini dipergunakan dengan lama gitu kan ya, walaupun sebentar ataupun lama itu relatif ya, digunakan chatting, browsing dan lain sebagainya. Ketika kita setelah beres dipergunakan, setelah aktivitas laptop ini beres dibuat kerja, itu hal yang pertama itu
kadang-kadang ada juga sih yang user ketika mematikan laptop itu bukan di shutdown ya, tapi di sleep. Di sleep contohnya seperti ini, contohnya kita ambil contoh, kita misalkan di sleep kan, maaf ini kebetulan saya pakai Windows 8 ya. Kadang-kadang di sleep aja seperti ini contohnya, sleep. Setelah ini langsung aja ditutup laptop gitu kan. Itu sebenarnya bukan prosedur yang baik sebenarnya itu, dikarenakan ya seperti tadi yang saya bilang, walaupun posisi seperti di sleep ini seperti mati, sebenarnya dia posisi mesin masih hidup, masih nyala. Itu sangat tidak direkomendasikan mematikan laptop atau menonaktifkan laptop itu seperti itu. Jangan diusahakan lah, jangan di sleepan, jangan tidurkan, kecuali aja kondisi darurat seperti itu. Atau ada juga yang seperti ini, ketika laptop habis dipergunakan, ada juga yang seperti ini. Itu kadang-kadang hal sepele tapi sangat diremehkan oleh rekan-rekan, yang dampaknya itu sangat fatal terhadap LCD laptop kita. Kadang-kadang setelah beres dipergunakan dengan durasi yang lama itu yang kedua, usahakan kalau dalam keadaan kondisi tidaklah darurat, itu kadang-kadang seperti ini loh, laptop posisi nyala langsung ditutup. Itu sebenarnya sangat tidak direkomendasikan. Emang betul mati, tapi posisi mesin ini masih nyala loh. Ini posisi mesin masih nyala gitu kan, posisi ini masih nyala. Ketika mempergunakan lagi, biasanya kan langsung langsung ditekan enter gitu kan, atau tombol power. Itu betul, seperti itu emang memperingan kerja kita, dalam arti ketika kita laptop tersebut ditutupkan kan, langsung misalkan ditaruh ke tas, terus dibawa kemana gitu. Ketika mempergunakan lagi, tinggal buka laptop, langsung tekan enter, langsung keluar gitu kan, langsung masuk menu. Betul seperti itu untuk portabilitasnya, tapi itu dampaknya itu ke LCD dan juga ini main bosannya kan, posisi mesin masih nyala. Tak sedikit ketika mematikan laptop dengan cara seperti itu, langsung ditutup, itu kan posisi mesin masih nyala. Sebenarnya posisi mesin masih nyala, dia kaget sebenarnya. Terus dampak lainnya juga ketika sudah dibiarkan dalam waktu yang lama, kadang-kadang misalkan laptop langsung ditutupkan, ternyata kehabisan daya si baterai tersebut, dan kita lupa untuk menchargingnya, kita lupa untuk mengecasnya, ternyata dia kehabisan sampai 0% di baterainya tersebut, dan tidak sedikit baterai tersebut langsung drop. Itu kan kadang-kadang ketika di charging dia nggak bisa ngecas gitu. Itu karena sudah benar-benar terkuras habis daya baterai yang ada di baterainya gitu kan, daya laptop yang ada di baterainya gitu. Jadi sangat tidak direkomendasikan menonaktifkan laptop langsung di posisi tutup langsung gitu kan. Terus yang ketiga, agar LCD laptop itu awet, yang ketiga seperti ini. Oke lah, yang pertama tadi itu kan menonaktifkan laptop pakai di sleep ya, seperti yang ke sini tadi ya, ke sleep ini ya, ke sleep ini. Itu yang pertama kan tadi. Terus yang kedua, posisi lagi langsung tutup. Terus yang ketiga itu agar LCD laptop awet, agar posisi LCD laptopnya awet. Biasanya kadang ada juga, bukan kadang sih ya, hampir kebanyakan laptop beres dipergunakan, entah itu browsing, chatting, main game dan lain sebagainya, dia langsung shutdown. Bisa ke shutdown gini, langsung shutdown, biasa seperti biasa mematikan laptopnya. Tapi setelah shutdown, posisi mesin masih nyala. Setelah di shutdown sesuai prosedur, posisi mesin kan masih
panas ya, masih panas karena habis dipergunakan. Dari panas ini akan keluar uap, biasanya prosedur yang salah. Contoh ini saya ambil contoh ya, saya shutdown dulu untuk laptopnya. Nah, setelah di shutdown gini, prosedur yang benar itu setelah posisi mati semua itu jangan langsung ditutup si laptop tersebut, LCD-nya, tapi biarkan kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit. Biarkan uap-uap yang dari mainboard itu keluar. Nah, karena kalau langsung ditutupkan, uap-uapnya itu langsung ke sini nempel ke LCD ini, ya kan? Itu sangat berbahaya ke laptopnya. Itu langsung menempel ke sini uap-uapnya. Kan banyak ya. Ketika laptop itu ada yang titik-titik di sini, itu kan dari uap yang ada di mesin laptop ini ketika habis dipergunakan langsung ditutup. Jadi mohon untuk dihindari. Gitu. Lebih baik saya nyalakan kembali laptopnya. Yang ketiga cara agar laptop awet. Terus yang keempat, yang terakhir, supaya LCD laptop ini awet, lakukan prosedur dalam bermain game. Kalau Anda suka ngegame atau desain grafis, itu jangan terlalu lama dalam menggunakannya, ya katakanlah 1 atau 2 jam. Dan soalnya kalau terlalu lama dipakai, selain dari mesinnya panas juga kan, hindari juga LCD juga ini kan keluar cahaya ya, ini juga lumayan panas. Jadi supaya dihindari kalau benar-benar tidak urgent atau tidak penting banget. Terus yang terakhir, yang kelima, lakukan prosedur mematikan laptop sesuai dengan yang seharusnya, seperti tadi yang sudah saya kasih contoh, yaitu dengan cara di shutdown seperti ini. Kita ambil contohnya, langsung shutdown, jangan sleep ya, jangan restart. Kalau saya kan di restart aja, jangan sleep. Kalau sleep kan ditidurkan, ini shutdown aja langsung. Setelah laptopnya shutdown dan dipastikan semuanya sudah, ini kan masih nyala ya, ini masih nyala. Kalau semuanya sudah pasti mati, biarkan laptop ini sekitar 5 sampai dengan 10 menit agar uap-uap yang ada yang timbul dari mesin menuju ke dingin itu tidak menempel ke LCD. Jadi biarkan saja ya 5 atau 10 menit lah. Kalau buru-buru ya 5 menit cukup. Kalau buru-buru banget ya 2 menit lah, 2 menit udah cukup kalau buru-buru banget. Tapi kalau santai 5 sampai 10 menit dibiarkan, dan dipastikan kalau sudah dingin di bagian mesinnya, uap sudah keluar semua, nanti baru ditutup untuk LCD-nya atau laptopnya, ditutup gini. Tapi kalau sekiranya masih panas, itu kan bisa dipegang di bawah pinggirnya ya, sebelah sini kan bisa dipegang, masih panas atau udah dingin bisa kelihatan, kerasa. Dan selain itu kan kalau posisi masih panas, laptop sudah ditutup, itu dampaknya bukan hanya ke LCD, dampaknya itu, tapi ke mesin juga bisa, karena ketika laptop ditutup gini, si uap itu nggak bisa keluar tapi langsung nempel ke sini, itu kan berbahaya. Terus selain itu bahayanya juga ke keyboard bawaan laptop ini bahaya. Biasanya kan, bukan biasanya, banyak yang laptop baru beberapa bulan, tidak nyampe 1 tahun, keyboardnya sudah banyak yang error, ada yang tombol-tombol yang nggak jalan kan. Dan servis keyboard juga, ganti keyboard juga kan harus diganti semuanya begitu ya. Oke, baik, itu saja rekan-rekan
tips ringan dari kami, semoga bermanfaat. Sepele sih, tapi kalau diabaikan sangat fatal akibatnya terhadap perangkat atau gadget yang kita punyai. Walaupun sepele tapi fatal akibatnya kalau kita abaikan. Demikian, terima kasih. Tarnas Power Komputer Kota Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.